Selamat siang dan salam Pancasila. Bertemu lagi dengan saya Anggi pada podcast Sampan Salam Pancasila, di mana kita bisa berbincang santai terkait pembinaan ideologi Pancasila. Pada kesempatan di siang hari ini, saya berkesempatan mengundang Profesor Dr. Chairil Effendi MS, atau yang lebih dikenal dengan Chairil Effendi, yang merupakan Profesor Sastra pada Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Beliau juga pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Tanjung Pura pada periode 2007 sampai 2011. Prof yang merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada ini juga merupakan dosen tetap pada program studi pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Tanjung Pura. Selamat siang Prof Chairil Effendi, terima kasih siang, sudah bergabung dengan kami di podcast Sampan. Apa kabarnya Prof hari ini? Alhamdulillah baik. Nih Prof, walaupun sudah lampau menjabat sebagai rektor, tapi tetap semangat, tetap mengajar di Universitas Tanjung Pura, begitu ya Prof ya? Ya, itu memang kewajibannya mengajar kan, jadi harus. Dan mungkin passionnya memang mengajar ya Prof ya? Betul. Ya, sejak awal memang seorang akademisi begitu ya? Betul lah. Ya, baik Prof sendiri merupakan guru besar di bidang sastra, betul? Iya. Sastra tentunya erat dengan budaya begitu ya. Yang kami juga ketahui bahwa Prof merupakan Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat begitu ya. Ini berarti periode berjalan begitu ya Prof ya? Iya. 2018 ya kalau saya tidak salah. Iya, saya sejak awal ya sebenarnya memang sudah aktif di sini, ikut mendirikannya. Pada tahun 1997 sampai sekarang. Jadi saya memang ya menjadi orang yang memang hari-hari bergelut di Majelis Adat Budaya Melayu ini. Iya, jadi emang founder dan mengetuai MABM ini untuk Kalimantan Barat begitu. Ya, Prof, sebagai seorang profesor sastra dan budaya nih, betapa erat sih kaitannya sastra dan budaya ini terhadap pembentukan karakter bangsa? Iya, sastra itu kan menceritakan kehidupan ya. Ya, kehidupan apa aja ya, terutama tentu kehidupan manusia ya. Nah, maka berbagai dimensi kehidupan manusia itu terlihat dari karya sastra itu. Nah, saya memfokuskan diri pada sastra daerah ya. Nah, di situ terlihatlah nilai-nilai budaya sastra daerah itu ya, khususnya Melayu ya di Kalimantan Barat ini yang saya saya pelajari dari sejak tahun 89 ya. Nah, jadi memang ya cerita-cerita rakyat ya, apakah itu kategorinya mitologi, kemudian dongeng kah atau apa segala macam itu, ya mengisahkan, menceritakan ya berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Nah, cita-cita masyarakat ada di situ, ya harapan-harapannya ya, bahkan kritik-kritik sosialnya juga ada dari karya sastra itu ya. Nah, apa kaitannya dengan karakter bangsa? Jadi cerita-cerita rakyat ini kan dulu kan digunakan sebagai media pendidikan oleh nenek moyang kita. Pada malam hari ya, mereka sambil memeluk cucunya atau anaknya atau apa, itu kan mengisahkan cerita-cerita yang ada di daerahnya masing-masing itu. Nah, agar menjadi orang yang baik, agar menjadi orang yang soleh, agar menjadi orang yang mau membantu, agar menjadi orang yang bekerja keras ya. Apalagi kehidupan di masa lalu kan memang keras ya. Nah, jadi sedikit demi sedikit ya, orang tua kita, nenek-nenek kita, siapa itu kan sungguh-sungguhnya juga mengajarkan nilai-nilai itu, dan otomatis sebenarnya membentuk karakter kita. Kalau yang diceritakan itu adalah kisah-kisah bagaimana perjuangan anak-anak orang miskin ya di kampung untuk mencapai kesuksesan di kemudian hari itu, maka secara tidak sadar
perlahan-lahan nilai-nilai itu juga ditanamkan kepada kita. Nah, saya merasakan betul itu. Dulu bertahun-tahun nenek saya itu selalu tiap malam ya mendongeng, ya mendongeng depan kami ya. Bahkan ketika kami sudah tidur pun dia masih mendongeng. Jadi memang dia piawai sekali ya. Sampai kemudian satu ketika, mungkin karena itu juga lalu saya jatuh cinta pada dunia sastra. Sehingga ketika saya berumur 18 tahun, tamat dari SMA, saya ke Jogja, saya masuk ke Fakultas Sastra. Mungkin tanpa sadar itu kecintaan kepada sastra itu ditanamkan ketika saya masih kecil di SD. Dan melalui dongeng-dongeng itu ya jadi tertanamkan, terinternalisasi. Betul. Dan sebagaimana yang kita tahu juga kan sastra itu kan luas begitu ya Prof ya. Dari mulai kisah tadi sampai kalau saya sempat Google jurnal Prof. Dan itu ada salah satunya juga menulis jurnal tentang supernova. Dewi Lestari itu kan maksudnya karya yang baru, bukan lampau sekali gitu ya. Jadi memang sebegitu luasnya karya sastra dari mulai yang lampau hingga yang modern begitu ya. Dan dengan luasnya karya sastra itu, jangkauannya yang banyak, masing-masing targetnya beda-beda, kita bisa mengirimkan pesan ke berbagai sasaran itu begitu ya. Jadi memang sebenarnya sastra itu sangat potensial dan tidak bisa terpisahkan ya untuk menanamkan nilai-nilai karakter bangsa. Itu menarik karena saya tadi juga mengutip ya tulisan Prof, peranan sastra dan bahasa Melayu dalam membangun karakter bangsa. Karakter bangsa itu bukan nasib, bukan pula takdir, bukan sesuatu yang telah tersedia dengan sendirinya. Ia adalah ikhtiar atau tugas dan harus ditanamkan, diinternalisasi, dibangun dan diasah dalam diri anak-anak bangsa, begitu ya. Jadi memang sebagaimana tulisan Prof pada jurnal itu memang itu menjadi tanggung jawab bersama. Kalau kita boleh mengutip Salam Pancasila ya, 5 jarinya memang di atas pundak kita yang merupakan tanggung jawab bersama begitu ya melalui sastra. Kalau Prof melihat bagaimana sih potensi sastra ini dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila untuk membentuk karakter bangsa. Sebagaimana potensialnya itu? Sangat potensial. Mengapa? Karena begini ya, karena sastra itu kan memperkaya realitas ya. Jadi dia disampaikan dengan bahasa yang indah, yang imajinatif ya, sehingga ketika kita membacanya atau mendengarnya kita tidak bosan ya. Itu berbeda dengan karya-karya ilmiah ya, atau non sastra begitu ya. Justru dia mempermiskin realitas ya. Nah, sebagai satu media yang memperkaya realitas, maka karya sastra itu sebenarnya dapat digunakan dan menurut saya sangat efektif, potensial sekali untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila itu atau nilai-nilai karakter bangsa dan segala macamnya. Karena tanpa sadar ya, melalui gambar, melalui bahasa-bahasa indah sederhana, ya apakah juga puisi dan segala macam itu kita tanamkan itu ya, tanamkan itu. Jadi satu contoh sederhana lah, karya Hairil Anwar misalnya, Kerawang Bekasi misalnya kan, itu kan indah tapi sekaligus membangkitkan semangat, walaupun itu kan satu karya saduran ya, tetapi dia dimodifikasi sedemikian rupa sehingga membangkitkan semangat. Jadi ketika kita membacanya pun kita ikut bersemangat juga ya, seperti para pahlawan dulu memperjuangkan kemerdekaan kita ya. Atau misalnya ketika orang membaca Aku Binatang Jalang dari kumpulan terbuang segala, itu kan ada gairah yang besar yang bisa tertanamkan di situ ya. Nah, sebaliknya juga dalam karya-karya sastra yang sifatnya naratif ya, kecintaan kepada negeri dan segala macam itu juga bisa disampaikan dengan sangat baik oleh sastra. Karena itu sayang kalau karya sastra ini tidak dimanfaatkan. Baik sastra kalau di kampung-kampung kan masih hidup sastra lisan misalnya ya, cerita-cerita rakyat itu yang masih mungkin masih dikuasai oleh orang-orang di kampung. Kemudian
ada pantun-pantun, ada syair-syair yang dibacakan. Kalau di Ketapang itu di daerah kita di sini itu ada syair gulung misalnya. Itu ditulis kemudian dibacakan di depan khalayak ya. Kemudian juga masih ada dulu saya sempat merekam itu misalnya bedande ya. Bedande itu selama 30 malam ya. Dari jam 8 sampai subuh, jam 8 sampai subuh gitu ya. Itu epos kepahlawanan ya. Jadi orang yang mendengarkan itu terhibur tapi sekaligus juga tertanamkan nilai-nilai kejuangan ya ke dalam dirinya. Nah, jadi potensial sekali sebenarnya karya sastra itu. Cuma memang mungkin ya masih belum banyak disadari. Apalagi kan di sekolah-sekolah kan pembelajaran sastra ini masih jadi bagian dari pelajaran bahasa Indonesia. Sehingga ya itu. Nah, kalau boleh, tadi Prof sudah sebutkan itu karya-karya yang lampau begitu ya. Nah, kalau sekarang kan tentunya banyak nih karya-karya sastra yang baru, yang modern, yang kekinian lah ya. Yang diterbitkan tentu mungkin oleh generasi-generasi ya saya mungkin ya milenial atau di bawah saya generasi Z begitu ya. Nah, kalau Prof memandangnya kualitas karya sastra yang sekarang ini gitu loh, apakah nilai-nilai itu masih kental ada atau masih perlu enrichment lagi atau bagaimana? Karya-karya seperti Dewi Lestari misalnya kan yang paling produktif saya kira sekarang paling produktif, dan pasti teman-teman juga tahu nih Dewi Lestari. Itu kan karya-karya yang sangat luar biasa ya menurut saya ya. Satu karya yang didahului dengan research yang tidak gampang ya. Untuk melahirkan sebuah tokoh orang Batak misalnya atau punya background budaya Batak, dia research ya. Nah, juga karya-karya dia yang lain ya, itu saya kira sangat fenomenal ya dibandingkan dengan karya-karya yang lain ya. Saya senang sekali baca hampir semua karya Dewi Lestari itu saya baca ya. Karya-karyanya menurut hemat saya ya semakin hari semakin menampakkan keunggulan ya. Memang mungkin awal-awalnya seperti Supernova, Bintang Jatuh, segala macam itu mungkin masih biasa ya. Tapi makin kesini ada gelombang, ada itu ya. Iya, itu kan enak sekali ya. Nah, karya-karya sekarang itu saya kira bagus-bagus ya. Juga yang banyak dibaca anak-anak sekarang misalnya karya Terelie misalnya, ya produktif sekali juga itu juga bagus ya. Mungkin kalau yang agak ringan itu ya karya-karyanya yang melahirkan Laskar Pelangi segala macam itu, ya itu juga bagus juga lah dibaca ya, menggambarkan keindahan negeri dan segala macam, juga menggambarkan etos kejuangan seorang anak untuk belajar meraih kesuksesan. Kalau saya pribadi melihatnya kayak kalau musik mungkin easy listening begitu ya. Mungkin ya ringan begitu ya. Iya, ringan tapi mempunyai message ya, mempunyai nilai-nilai yang memang patut untuk diinternalisasikan gitu. Dan itu sangat potensial sekali karena pastinya kita semua sepakat ya, Pancasila tuh nggak selalu harus dalam kelas harus diklat dan seperti itu ya. Ini kan Pancasila itu kan sebenarnya kan tuntunan, panutan, filosofi segala macam yang memang tidak boleh selesai, tidak bisa selesai hanya dituliskan. Itu kan harus menjadi tuntunan ya, dan harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, apa sih misalnya sila ketuhanan? Ya konkretisasi dari ketuhanan itu kan? Ya tentu kita beribadah. Nah, ibadah itu kan tidak hanya sholat kan, berbuat kepada orang, jujur kepada orang lain, segala macam, cinta kepada kan, semuanya itu juga menggambarkan komitmen kita kepada ketuhanan yang Maha Esa itu. Nah, soal persatuan Indonesia, kerakyatan, keadilan. Nah, memang yang masih jadi persoalan itu adalah soal sila kelima itu kan, masih jadi problem ya, jadi problem. Tapi kan problematika itu tidak serta-merta harus membuat kita jadi patah semangat kan gitu. Nah, kita tetap harus berusaha, berjuang semampu-mampu kita dengan di bidang-bidang kita ya kan. Nah, dan menjadi bagian dari solusi. Iya, itulah solusinya ya. Kita berbuat mengamalkan Pancasila itu kan solusi ya, solusi. Jadi kita tidak boleh mengeluh.
misalnya kami di sini di Pontianak ini saya misalnya menginisiasi terbentuknya itu Paguyuban Merah Putih ya, yang sekarang menjadi Persatuan Merah Putih. Nah, mula-mula di Kalbar ini yang eksis itu hanya ada 6 ya. 6 kelompok etnik itu, Melayu, Dayak, ya, Cina, Bugis, Madura, Jawa. Tapi perlahan-lahan ya kita kumpulkan teman-teman itu dari Ambon, dari Papua, dari NTT, NTB. Melalui ya. wadah Paguyuban Merah Putih itu. Ya. Kemudian kita dorong supaya mereka juga masing-masing itu memformalisasi keberadaan mereka itu. Jadi lahirlah masyarakat Paguyuban masyarakat Papua, Kawanua, kemudian NTT, NTB, kemudian dari Banjar, sehingga akhirnya ada 24 ya. Nah, setelah terkumpul 24 paguyuban itu, lalu kita satukan menjadi Paguyuban Merah Putih. Nah, itu dalam rangka juga mengajak teman-teman yang ada di Kalbar ini, yang dari berbagai etnik itu untuk menyadarkan bahwa kita memang ya inilah plural ya, heterogen ya. Saya selalu dorong, ayo kita kembangkan kebudayaan kita. Tetapi saya bilang, sambil kita mengembangkan kebudayaan kita harus sadar bahwa di samping kita ada orang lain. Di samping etnik kita ada etnik lain. Di samping agama yang kita yakini, kita perlu ada agama lain ya, yang semuanya punya hak untuk hidup di bumi Tuhan yang satu-satunya ini ya. Itu yang kami lakukan di sini dalam rangka itu tadi juga Paguyuban Merah Putih. Merah Putih itu pun juga kan dalam rangka juga menginternalisasikan ya nilai-nilai Pancasila itu. Iya, karena memang sangat luas dan iya. Dan ada di setiap sendi kehidupan kita sehari-hari begitu ya. Betul. Prof, nih dengar nih Prof, ada cerita. Prof pernah secara nggak sengaja nih masuk dunia politik, betul? Iya. Bagaimana bisa nggak sengaja, Prof? Biasanya kan dengan memang on purpose gitu ya. Bisa nggak sengaja, Prof? Gimana saya ceritanya? Saya pulang sekolah menamatkan S3 itu tahun 97 ya. 7 kemudian saya diminta oleh pemerintah daerah waktu itu untuk menjadi anggota Panwaslu, Panitia Pengawas Pemilu. Nah, lalu ya saya jalankan tugas itu dengan baik. Ya, kemudian pada tahun 97 itu kan ada pemilu, kemudian ada pemilihan anggota dewan ya, lalu kemudian juga ada pemilihan anggota MPR utusan daerah. Nah, anggota MPR utusan daerah ini kan boleh dari ASN, boleh dari pegawai negeri segala macam. Lalu kemudian saya didorong tuh oleh teman-teman, udahlah Pak Hairil maju aja. Loh, apa modal saya untuk maju? Saya enggak ngerti apa-apa. Ya, tapi karena waktu itu doktor di Kalimantan Barat itu belum banyak ya. Jadi mungkin teman-teman tuh di sini nganggap saya potensial lah begitu, dorong, kemudian diajukan ke DPRD, di vote di DPRD oleh kawan-kawan dari partai politik itu. Nah, pesertanya kan banyak, saya ini kan ya enggak ngerti apa-apa kan. Jadi rupanya teman-teman itu yang dicalonkan itu pada berebut suara kan, pada berebut suara sana sini cakar-cakaran lah mungkin dalam tanda kutip ya. Sehingga akhirnya suara mereka pecah. Nah, saya yang cuma dapat 25 suara itu, jadi tersidit ke atas gitu. Itu lalu ya itu kepilih jadi 5 orang. Itu yang dikirim ke Jakarta menjadi anggota MPR. Nah, jadi MPR utusan daerah waktu itu ya. MPR utusan daerah masih ada ya pada saat itu. Waktu itu. Jadi itu kan tidak seperti sekarang. Kalau sekarang itu kan DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah, yang memang hari-hari itu menetap di Jakarta dan bekerja di sana, ada kantornya. Kalau dulu enggak, kita hanya setahun sekali itu ada sidang tahunan namanya. Nah, tapi setelah selesai periode dari periode saya enggak minat ya dunia politik, bukan dunia saya memang ya. Selama di sana juga saya begitu ya, Prof? Ya, selama di sana saya juga ya cuma senang bantu-bantu konsep-konsep pidato apa segala macam. Dan ketika nyusun pidato itu teman-teman dari daerah-daerah itu nitipkan pesan-pesannya, terutama dari Aceh, dari Papua itu kan.
Nah itu harus diolah kata-katanya sedemikian rupa supaya semuanya bisa masuk, tapi juga tidak juga mengecewakan yang lain kan. Nah, ini kan harus pandai halus lah begitu ya, pesan-pesan politiknya itu harus masuk gitu ya. Nah itu yang saya katakan secara tidak sengaja. Nah, banyak sih yang menarik-narik untuk masuk ke partai ini, tapi saya bukan. Tapi sampai saat ini belum ya? Enggak. Saya kira bukan belum ya, memang saya enggak mau ya. Jadi ya kita saya ingin tetap mengabdikan diri di dunia akademik. Kan saya sebagai seorang guru besar, insya Allah kalau umur panjang kan pensiunnya itu 70. Nah setelah 70 kan saya kira kalaupun masih diperlukan kan saya bisa menjadi profesor emeritus ya. Nah bisa ngajar terus. Kalau sudah dunia politik kan dunia yang hiruk pikuk dengan transaksi yang saya kira bukan dunia saya lah itu. Ya semoga Prof sehat selalu ya. Amin. Terus bisa mendidik putra-putri bangsa begitu ya. Prof, kemudian dalam perjalanan sebagai akademisi, nih Prof mendapat satu kesempatan yang luar biasa, nggak semua akademisi top bisa dapat, yaitu menjadi panelis ya, kalau saya tidak salah panelis pada debat Cawapres ya. Ya, debat tahun 2019 ya. Nah, kalau boleh cerita sedikit yang paling berkesan pada penugasan itu, ada cerita nggak Prof? Ya, yang pertama kami dikumpulkan itu dari sebanyak 7 orang ya. Ada rektor Unsia, kemudian ada wakil dari Medan ya, kemudian saya, kemudian dari Undip ya, kemudian dari UNER, kemudian dari UIN Sunan Kalijaga. Ini Prof Yudian ya? Prof Yudian dan Unhas ya. Ya saya dari teman-teman yang lain itu memang saya paling berkesan tuh dengan Prof Yudian itu ya. Orangnya ya mudah familiar gitu ya. Mudah familiar ya, enak sekali ya. Dan dia kan selalu pikiran-pikirannya juga seperti ya keluar dari kerangka-kerangka berpikir yang biasa gitu ya. Jadi senang saya sama beliau itu. Tapi ada satu lagi itu sudah meninggal dunia, ada seniman ya, dari Jakarta sudah meninggal dunia. Dan Mbak Anis juga dari Migrant Care ya. Jadi ada 9 orang kalau nggak salah itu. Nah di situ kita berkumpul berargumentasi untuk menyusun soal-soal. Banyak soal-soal yang kita susun itu. Cuma kan yang diambil kan hanya berapa ya, 3 atau 4 gitu ya. Padahal itu nyusun berapa soal sebenarnya Prof? Puluhan soal yang dipakai 3 dan 4 itu. Ya. Jadi ya ada rasa kecewa juga ya. Karena mungkin durasinya terbatas pada saat sangat itu. Terbatas. Tapi itu kita jaga kerahasiaannya semua. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh ini bocor, ini titipan itu nggak benar lah. Saya sendiri merasa menjalani itu, semuanya kita lakukan dengan sangat-sangat berhati-hati ya, sangat berhati-hati dan ya dapat dipertanggungjawabkan lah ya semuanya itu. Nah, cuma memang itu tadi tidak semua pertanyaan yang kita susun itu, yang berhasil kita susun dan kita sepakati bersama itu. Karena diambil dalam kota ya, jadi semacam diundi lagi gitu. Diundi. Ya senanglah selama seminggu ya kita di karantina ya, tukar pikiran dengan rektor Unhas, rektor Undip, Pak Yudian sendiri waktu itu juga rektor ya, dari Aceh juga, dan macam-macam ya. Nah, itu. Jadi itu satu pengalaman yang yang ya, berharga bagi saya. Ya. Baik, rekan-rekan, seru banget ya berbincang dengan Prof Hairil nih. Kayaknya kalau saya nggak diingetin waktunya nih sama teman-teman yang di sini nih bisa lanjut terus mungkin kita ya. Baik Prof, terima kasih sudah menyempatkan ngobrol dengan Sobat Pancasila melalui podcast Sampan, podcast Salam Pancasila. Ini karya terbaru dari kami di BPIP. Kedepannya semoga kita bisa berjumpa lagi, berbincang lagi. Prof, sebelum mengakhiri podcast Sampan ini,
Prof ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk Sobat Pancasila di rumah yang sedang menyaksikan podcast ini? Iya, negara kita ini negara yang sungguh luar biasa ya. 17.000 pulau, 700 bahasa daerah, dengan budaya yang juga banyak ya. Banyak orang yang menyaksikan bahwa negara kita ini dapat terus tumbuh dengan baik ya. Karena tidak seperti di Eropa, mereka satu daratan, satu bahasa, satu kelompok etnik atau bangsa, sementara kita tidak. Ya, mereka punya epos yang besar, misalnya Iliad dan Odyssey ya. Kita punya jauh lebih besar lagi. Ya, misalnya kita punya Laga Ligu ya, punya syair Lawe di Kalimantan ya. Yang sebenarnya tidak bersentuhan dengan kelompok-kelompok etnik yang lain, tetapi kenapa kita bisa bersatu ya? Hari ini kita kan sedang merayakan 77 tahun kemerdekaan bangsa kita kan. Nah, oleh karena itu tadi saya juga ditanya orang-orang ya di luar, saya katakan ya Anda boleh tidak suka ya dengan gubernur misalnya, dengan bupati, dengan presiden, tapi jangan rusak negara kita, saya bilang gitu. Ini negara kita ini sungguh luar biasa. Makanan dari Papua sampai ke Aceh sana entah berapa banyak ya. Buah-buahannya, apanya, keindahan budayanya luar biasa. Ini satu rahmat Tuhan yang sungguh luar biasa yang saya kira ya itu patut kita pertahankan, kembangkan. Ini mungkin itu sekeping tanah surga yang jatuh yang diberikan Tuhan ke bangsa kita, ya inilah tanah air kita ini yang patut kita jaga. Oleh karena itu, dan Pancasila saya kira merupakan intisari dari pandangan hidup kita yang terserak dari berbagai daerah itu, dan itu yang harus kita pertahankan ya, harus kita amalkan, dan yang penting harus terus kita perjuangkan, karena barang ini kebudayaan apalah namanya Pancasila itu tetap harus diperjuangkan. Dia bukan sesuatu yang taken for granted gitu ya. Harus terus diperjuangkan, dan dalam memperjuangkan itu kita tidak boleh capek, tidak boleh merasa bising. Ya memang beginilah proses hidup kita ya, dan harus terus diperjuangkan ya. Siap Prof, sekali lagi terima kasih banyak. Saya mohon izin menutup sesi ini dengan satu pantun. Pergi ke Sangau tidak lupa singgah di Sambas. Betapa kami terpukau dengan sambutan yang begitu antusias. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Prof. Hairil Effendi, dan selamat siang untuk Sobat Pancasila yang ada dimanapun Anda berada. Demikian podcast kita kali ini. Salam Pancasila. Salam Pancasila.